Halo semuanya, selamat datang di Yusuf Official. Saya Yusuf dan ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang film seru ini. Gua akan membahas sebuah film yang berjudul Don 2, yang merupakan lanjutan dari seri Don yang pertama. Di film ini kita akan diperlihatkan bagaimana kejeniusan Abang Tampan dalam melakukan aksinya. Setelah menaklukkan Asia, Abang Tampan ingin memperluas jaringannya sampai ke Eropa. Aksinya bergerak dari Kuala Lumpur hingga Berlin, di mana ia harus menghindar dari penangkapan sampai rencana pembunuhan. Mampukah ia lolos dari semua itu? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Di sini dimulai setelah kejadian 5 tahun yang lalu, di mana Abang Tampan berhasil mengelabui polisi dan menjadikannya penguasa bisnis narkoba yang di Asia. Dan selanjutnya Abang Tampan ingin meluaskan bisnisnya ke Eropa, tetapi para mafia Eropa merasa khawatir dan terancam. Dengan hadirnya Abang Tampan di Eropa, pembotak yang bernama Jimmy Kogan merangkul para mafia dan merencanakan pembunuhan Abang Tampan. Tapi jangan lupa akan kecerdasan Abang Tampan. Ia mengetahui rencana ini karena memiliki mata-mata. Di antara mereka, scene berpindah di mana Abang Tampan sedang berada di Thailand dan akan melakukan transaksi narkoba dengan seorang yang bernama Jarwan. Namun tiba-tiba saat sedang berbincang, Abang Tampan ditodong senjata oleh mereka. Alasannya tidak lain adalah rencana dari Jimmy Kogan. Agadon mati dan bisnisnya tidak masuk ke Eropa. Bukan Abang Tampan namanya. Karena apa bro? Karena dia adalah muridku juga. Hahaha, jika tidak lihai dan cerdik dia berhasil menyerang balik dan melumpuhkan mereka. Semua klub-klub di kota Kuala Lumpur. Terlihat Roma yang sudah bergabung dengan kepolisian, sedang berlatih menembak. Di kepolisian Roma, memiliki rekan bernama Arjun, yang selalu berusaha merayu dan mendekatinya. Namun ketika Arjun mengajak Roma makan malam, romantis par, telepon dari Malik dan menyuruhnya ke ruangan. Malik berkata setelah 37 tahun dan menyelesaikan 186 kasus, dia ingin mengundurkan diri dan pensiun. Kemudian setelah mereka turun lift, Abang Tampan dengan santainya muncul di depan Malik dan Roma. Mereka yang melihat itu langsung mengeluarkan senjata dan menangkap Abang Tampan. Di sela-sela itu Abang Tampan masih saja merayu Roma dengan mengatakan, "Aku merindukanmu kucing liarku," saat diinterogasi dan meminta kekebalan hukum mutlak di semua negara yang menjadikannya buronan. Sebagai gantinya dia akan mengatakan semua pelanggannya pemasok, serta semua yang terlibat dalam di situ. Namun Malik tidak bisa mengabulkan permintaannya dan mengancam hukuman mati akan diberikan kepadanya keesokan harinya, dan dibawa ke penjara. Dan sedikit berbincang dengan Roma, yang mengatakan kepada Abang Tampan, mengapa ia melakukan tindakan ini, padahal yang kita ketahui Abang Tampan ini sulit sekali untuk ditangkap. Abang Tampan berkata tadinya ia akan melakukan hal baik dengan memberi mereka informasi, tapi mereka tidak memberinya kesempatan. Kemudian dia berkata, kalau dia menyesali atas perbuatannya. Ketika Abang Tampan dibawa ke penjara, tahanan lain banyak mengetahui Abang Tampan, dan mereka menyerah. Kayaknya termasuk Fardan Usu sekaligus mantan rekan bisnisnya. Welcome to Download Shutdown. Sedang di toilet tiba-tiba ada seseorang yang datang, dan akan menyerang Abang Tampan. Abang Tampan yang melihat itu dari cermin, langsung sigap menahan serangan tersebut, dan balik menghabisinya. Kemudian dan menghampiri Fardan, ia menawarkan persahabatan kepadanya. Fardu emosi, kemudian langsung memukul dan menodongkan pisau dengan cepat dan balik menolongnya dan mengatakan, kenapa dia memilih penjara ini? Padahal dia tahu di sini ada Fardan yang ingin membunuhnya lalu, dan melepas pisau, dan pergi meninggalkannya. Fardan yang penasaran dengan perkataan Don, kemudian memanggilnya dan berkata dia ingin mengajak Fardan melarikan diri, tapi ditukar dengan sebuah imbalan, yang tidak disebutkan Don. Kemudian Fardin menyetujuinya dan mengatakan rencananya, di mana 2 hari lagi, akan ada pengiriman stok bahan makanan.
Fardin harus mengambil sebuah botol yang ada di karung cabai, kemudian mengatakan bahwa mereka harus menunggu hari Sabtu, di mana pengacara Don akan datang untuk mengirim sebuah barang yang akan digunakan oleh mereka. Musik Don yang bertugas sebagai cleaning service, ngambil barang yang disembunyikan di dalam toilet, lalu Varian diminta memasukkan cairan yang ternyata racun ke dalam masakan. Malam harinya, para tahanan merasakan sakit perut karena keracunan, sehingga kondisi penjara menjadi kacau. Kemudian para petugas rumah sakit datang. Don dan Fardan memanfaatkan situasi ini untuk menyamar sebagai petugas rumah sakit. Musik mereka berhasil kabur dari penjara menggunakan mobil ambulans. Di tempat lain, Arjun yang berniat menyatakan cinta kepada Roma harus gagal lagi, dikarenakan Roma mendapat telepon yang memberitahu tentang kaburnya Don dan Fardan. Berpindah Don berkata bahwa Boris pernah menitipkan barang di kotak penyimpanan yang berada di Zurich, yang mana kunci kotak itu hanya diberikan kepada Fardan Singhania. Don ingin mengetahui letak dari kunci itu. Sebagai imbalan dari dia, membantu Fardan melarikan diri dengan terpaksa. Fardan memberitahunya, yaitu di Bandara Zurich, serta nomor loker dan kombinasi sandinya. Kemudian mereka langsung terbang ke Suriah untuk mengambil barang tersebut. Di dalam kotak penyimpanan itu, terdapat sebuah berkas dan kotak hitam kecil yang penting dimiliki Daun. Karena itu adalah sebuah bukti kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Fabian Kohl, yang merupakan Presiden Sentral Jerman, yang mendapatkan jabatan dengan cara kotor, yaitu dengan membunuh James Warden, yang seharusnya terpilih sebagai presiden sebenarnya, dan membuat kematiannya seolah-olah itu kecelakaan, dan yang membantu Fabian Kohl melakukan itu adalah Singhania. Namun orang suruhan Kohl tidak menyadari bahwa pertemuan itu telah direkam oleh Singhania. Don ingin memanfaatkan bukti ini untuk memeras mereka melalui wakil presiden bank yang bernama Diwana. Diwana adalah seorang yang diutus Fabian Kohl untuk bertemu Singa. Nah kemudian dan menjelaskan rencananya, di mana pusat kantor Bank Sentral Jerman berada di Berlin, dan bank itu mencetak uang 50 dan 100 euro. Namun ia tak menginginkan uangnya, melainkan cetakan uang itu, karena tujuan Daun adalah ingin menghancurkan pusat mata uangnya. Karena ketika uang lamanya sudah diganti oleh uang baru, saat itu dan akan menjadi seorang miliarder. Di tempat lain, Roma mendapat kabar dari Malik, bahwa Daun terlihat sedang berada di Jerman. Malik meminta Roma segera pergi ke sana, dan menemui Direktur Intelijen Jerman, yang bernama Wetlands. Singkat cerita, Roma sampai di acara amal, dia langsung bertemu dengan Wetland. Kemudian mereka berbincang dengan sedikit gurauan. Acara amal dimulai dengan memperkenalkan Diwan sebagai tamu kehormatan. Tak lama setelahnya, Ayesha pacar Don datang dengan seorang pria. Ia langsung menghampiri Dewan untuk mengajaknya berdansa. Sedang pria tersebut mengajak Roma untuk berdansa. Di sela-sela berdansa tanpa disadari Dewan, Ayesha memasukkan ponsel ke saku Diwane. Kemudian Ayesha dan pria itu pergi meninggalkan acara tersebut. Roma baru tersadar jika ada yang aneh dengan pria itu, karena tatapannya mirip dengan seseorang yang dikenalnya. Kemudian Roma dibantu Arjuna mencari pria itu. Saat sedang berbincang, ponsel yang ada di saku Dewan berdering, dan panggilan itu datang dari pria itu. Ia meminta Dewan melihat video yang ada di pesan. Masuk Dewan segera memeriksanya dan terkejut dengan video yang dikirim pria itu. Pria tersebut juga mengatakan memiliki bukti lain berupa dokumen bank, yang menyatakan $1 juta telah ditransfer ke rekening Vania, dan ditandatangani oleh Dewan. Pria itu meminta Dewan untuk masuk ke dalam mobilnya Roma. Akhirnya menemukan pria itu dan kemudian mengejarnya. Setelah masuk ke dalam mobil, Dewan kembali terkejut karena fakta pria itu adalah abang tampan yang memakai topeng. Di dalam perjalanan abang tampan mengatakan dia ingin informasi mengenai akses gedung DB, dan semua informasi yang sudah dirincikan di dalam ponsel yang diberikan kepadanya. Don hanya memberi waktu 24 jam kepada Dewan
Di sela-sela perbincangan ternyata Roma dan Arjun mengejar mobil Don. Diwan khawatir jika ia ketahuan sedang bersama Abang Tampan, namun dan berkata oke. Nemu Skyliner nama Domain langsung memacu mobilnya dengan cepat, dan aksi kejar-kejaran yang epik terjadi di Indonesia Apple Mobil. Roma menabrak pembatas jalan dan tidak bisa lanjut mengejar Abang Tampan, tapi kemudian mereka mengambil mobil masyarakat dan melanjutkan pengajarannya Abang Tampan, menurunkan Diwan di sebuah stasiun kereta. Roma dan Arjun menemukan kembali mobil Abang Tampan, dan terjadi aksi kejar-kejaran lagi. Hai, tepuk tangan, bukan Abang Tampan namanya. Jika tidak sulit ditangkap dan membuat kekacauan, hahaha, sehingga terjadi kecelakaan, dan membuat mobil Roma terjebak di antara mobil itu, lagi dan kembali lolos dari Roma. Singkat cerita, Dewan segera menyampaikan kabar ini kepada Fabian. Fabian yang khawatir menyuruh Dewan untuk menyingkirkan Abang Tampan. Kemudian Dewan mendatangi seorang pembunuh bayaran yang bernama Abdul Jabar. Dewan mengatakan keinginannya agar Jabar membunuh Abang Tampan. Jabar mengatakan jika tarifnya 5 juta euro dan diwarnanya Pak. Hatinya di tempat lain. Farden terlihat khawatir karena walau dibantu oleh Dewan, ia merasa itu masih belum cukup. Namun bukan Abang Tampan namanya. Jika tidak berpikir selangkah lebih maju dan mengatakan dia hanya butuh seorang hacker untuk meretas keamanan di bank tersebut, dan orang itu sudah didapatkannya cash harinya. Terlihat seorang pria bersepeda menuju stadion dan menemui Abang Tampan yang sudah menunggunya di sana. Pria itu bernama Samir. Selain jago meretas, sambil juga merupakan penggemar dari Abang Tampan. Kemudian dan menawarinya pekerjaan untuk meretas sebuah sistem keamanan. Bang Samir menolak pekerjaan itu. Mendengar penolakan Samir, Abang Tampan mengingatkan atas perbuatan ilegal Samir yang meretas bursa saham Tokyo. Samir menyangkal hal itu dan berkata jika tidak ada bukti maka dia tidak bisa dinyatakan bersalah. Abang Tampan tersenyum mendengar perkataan Samir, lalu berkata bahwa Samir telah berhenti selama 3 tahun dari aksinya, dan mempertanyakan alasannya. Samir menjelaskan alasannya, karena dia telah berjanji kepada istrinya untuk tidak melakukan perbuatan ilegal lagi, dan tersenyum dan kembali mengingatkan perkataan Samir, yaitu jika tidak ada bukti maka tidak bisa dinyatakan bersalahkan. Pulang dari situ Samir langsung menemui istrinya dan memberi kabar gembira bahwa dia telah mendapat pekerjaan baru. Samir terpaksa berbohong mengenai pekerjaannya di tempat lain. Roma meneliti apa saja yang dilakukan Abang Tampan selama pengejaran. Kemarin Roma menemukan bahwa Daun menurunkan seseorang di sebuah daerah. Arjun berkata dia akan segera mengusutnya untuk menemukan saksi mata. Kemudian scene berlanjut setelah 24 jam. Dan kembali menelepon Dewan untuk meminta informasi yang diinginkan dan memintanya bertemu dengannya besok jam 8 pagi di gereja katedral. Ternyata saat menerima telepon, Diwa sedang bersama Jabar dan berniat mengeksekusi Abang Tampan besok. Keesokan paginya Diwan sudah berada di lokasi yang diminta Abang Tampan bersama Jabar yang mengawasinya dari kejauhan. Dewan mendapat panggilan dari Don untuk menaiki sebuah bus pariwisata yang akan berhenti di depannya dan naik ke atas. Selanjutnya Dewan memberi sebuah kaset yang berisi informasi yang dibutuhkan oleh Abang Tampan dan menjelaskan secara detail mengenai sistem keamanan tempat penyimpanan alat pencetak uang itu. Setelah itu dan menyuruh Dewan untuk tinggal di hotel yang telah ditunjuk Abang Tampan dan diminta menunggu panggilan selanjutnya dari Abang Tampan. Setelah Abang Tampan turun, Jabar serta anak buahnya langsung mengikuti kemana Abang Tampan pergi, dan menyadari kalau ada sekelompok orang yang mengincarnya. Abang Tampan membuat strategi dengan menaiki lift, sehingga anak buah Jabar harus memakan waktu lama, karena harus melewati tangga dong. Yang telah sampai di atas ia langsung terjun menggunakan pengait ke bawah. Abang Tampan yang tidak terima, langsung membalasnya. Oke, setelah itu, dan berkata jika dia telah mengawasi Jabar dari pertama kali, Dewan menghampirinya. Oh, maksudku ya kebijakan Reza, dan memberi penawaran kepada Jabar untuk bergabung bersamanya. Sebagai gantinya,
dia akan membayar Jabar 3 kali lipat lebih banyak dari yang diberikan Dewan. Di sisi lain, penyidikan yang dilakukan Arjun membuahkan hasil. Dia menemukan saksi mata yang melihat dan menurunkan seseorang. Kemudian scene berpindah. Farden merasa keberatan dengan keputusan Abang Tampan mengajak Jabar bergabung ke dalam tim. Namun Abang Tampan berkata kalau tujuannya adalah dia akan menggunakan Jabar sebagai tumbal proyek untuk keluar dari gedung DB. Dewan yang sedang menunggu kabar dari Jabar kemudian mendapatkan telepon darinya di Water. Kejut karena yang berbicara adalah Abang Tampan. Abang Tampan marah karena Dewan memberinya kaset kosong. Karena ketakutan, akhirnya Dewan bersedia memberi semua informasi dan menyuruhnya untuk membuka pintu. Kemudian pacar Abang Tampan masuk menyamar sebagai pelayan kamar dan Dewan memberi kaset itu kepadanya. Abang Tampan berkata sebagai hukuman, Dewan harus melakukan hal lain untuknya dan akan menghubunginya. Kembali di tempat lain, drama seperti pernah melihat orang yang ada di sketsa wajah itu. Kemudian dia teringat bahwa orang itu hadir di acara amal sebagai tamu kehormatan dan bernama Dewan. Cerita berlanjut setelah Samir memeriksa semua file yang diberikan Dewan. Samir menjelaskan bahwa dia bisa mengendalikan semua sistem keamanan yang ada di gedung tersebut, kecuali satu, yaitu pada lemari besi bawah tanahnya, karena sistem keamanannya terpisah dari komputer utama dan sumber listriknya sangat jauh dari lokasi itu. Samir juga menjelaskan alur sistem keamanan yang ada di bank tersebut. Setelah masuk ke dalam titik keamanan pertama, yang akan dilewati adalah logam detektor dan CCTV yang ada di lobi. Kemudian pintu selanjutnya hanya bisa dibuka menggunakan kata sandi. Lalu ada penjaga gerbang yang memegang kunci. Di selanjutnya rintangan, yang sebenarnya adalah pintu utama lemari besi. Tempat cetakan uang itu disimpan. Jika ada prosedur darurat, maka akan mengunci pintunya dan menghancurkan pengendalinya. Kemudian sambil berkata, jika meledakkan pintu itu, gas kimia akan keluar setelahnya. Siapapun yang menghirup gas kimia tersebut, maka dipastikan akan pingsan selama 12 jam. Di bagian dalam lemari besi juga terpasang sistem keamanan yang akan aktif walau hanya sedikit tekanan. Samir memberitahu Don untuk berhati-hati saat berada di dalam sana. Kemudian setelah itu mereka semua langsung menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Mereka harus menyiapkan mobil yang mirip seperti yang dimiliki DB, membeli senjata dan bom, mencuri sidik jari yang dimiliki oleh Dr. Snyder, dan sepertinya menyiapkan sebuah rencana lain. Setelah melihat pakaian selam dan tabung oksigen, lalu pacar Abang Tampan mengirim sebuah paket bank BJB. Setelah itu mereka menyiapkan mobil pemadam kebakaran, yang mereka perbaiki dari mobil pemadam yang sudah tidak digunakan, dan semua peralatan sudah lengkap dan siap. Kemudian Jabar merasa khawatir, dan dia bertanya kepada Abang Tampan, bagaimana cara mereka keluar dari gedung bank BJB? Abang Tampan menjelaskan mereka keluar dari bawah tanah, dan Aisyah akan menjemputnya dengan mobil van, kemudian kembali menghubungi Dewan untuk bertemu besok. Ternyata Fardin mengatakan fakta yang sebenarnya, bahwa Jabar akan ditumbalkan. Jabar yang mendengar itu marah. Fardan menahannya dan mengajaknya kerjasama untuk menghabisi Abang Tampan. Setelah semua misi diselesaikan di tempat lain, Malik dan Roma masih terus melakukan penyelidikan tentang Dewan, dan merasa belum puas dengan apa yang didapat. Malik menyuruhnya mengatur pertemuan dengannya. Dewan sudah berada di lokasi yang diinginkan Abang Tampan, kemudian mendapat telepon yang mengatakan bahwa dia harus pergi DB, dan menunggu panggilan selanjutnya dari Abang Tampan. Setelah itu, mereka semua bersiap sesuai dengan arahan yang telah diberikan, dan kemudian berangkat menuju DJ Bay. Samir pergi duluan bersama anak buah Jabar. Setelah sampai, sambil langsung membuka laptopnya dan dengan mudah meretas sistem keamanan DB. Ternyata tanpa disadari oleh Dewan, Abang Tampan berada di dalam bagasi mobilnya. Sebelum keluar dari bagasi dan meminta Samir meretas kamera CCTV, kemudian masuk ke dalam gedung, terlihat Jabar dan anak buahnya berangkat menggunakan mobil pemadam.
Farden telah berada di lobi gedung, namun Farden mendapat informasi dari Samir untuk tidak menengok ke belakang, karena Malik dan Roma berada di belakangnya. Untungnya Farden berhasil lolos. Kedatangan Ramadan Malik adalah untuk bertemu dengan Diwane, sedangkan Fardan bertemu dengan Dr. Snyder. Ke dalam ruangan Dr. Snyder, Farden harus mendengarkan presentasi yang membuat ia bosan dan mengantuk di sisi lain, dan terus berjalan menuju tempat yang sudah ia tentukan untuk memasang bom rakitan di jalur lift gedung Gizi B. Semua menunggu Abang Tampan meledakkan bom yang telah ia pasang. Ketika waktunya telah tiba, bom diledakkan oleh Abang Tampan, yang membuat seisi gedung BJB menjadi kacau dan panik. Roma dan Malik yang telah keluar gedung, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Surya tidak lama setelah ledakan itu, Jabar dan timnya tiba dengan menggunakan mobil pemadam, dan membawa tas yang sebenarnya di dalamnya berisi senjata api. Setelah Jabar dan timnya masuk, sambil menutup rapat pintu masuk, Jabar menyuruh timnya pergi ke tempat masing-masing, yang sudah ditentukan mereka, mengumpulkan orang-orang di satu tempat untuk dijadikan sandera, dan memasang bom di tiap-tiap pintu masuk. Jabar dan timnya berjalan menuju gerbang sama, dan membereskan semua rintangan itu. Jabar kemudian memberi perintah untuk memindahkan semua sandera ke dalam sebuah ruangan. Terlihat di luar gedung, polisi dan wartawan mulai berdatangan, kemudian meminta Samir untuk mematikan lampu yang terlalu terang. Setelah itu dan menghubungi Malik, dan meminta berbicara dengan Roma, sembari menggoda Roma dan memintanya untuk menarik mundur semua pasukan, atau dia akan melakukan ledakan lainnya. Abang Tampan membuktikan keseriusannya. Ia mengatakan 30 detik lagi mobil pemadam itu akan meledak. Terjadi kepanikan di sana. Hai sembari tetap menggoda Roma dan mengancam, jika ada yang berani mengganggunya maka ia akan kembali meledakkan bom lainnya. Kemudian dan berkoordinasi dengan Farden, Jabar tentang kesiapan rencana selanjutnya. Abang Tampan masuk ke dalam lemari dengan cara merayap di atas. Saat sedang mengambil cetakan tiba-tiba ada batu yang jatuh, dan alarm keamanan aktif. Namun berhasil keluar dan mendapat semua cetakan itu. Saat Fardan meninggalkan Abang Tampan, ternyata ia menghubungi Samir, dan memiliki rencana lain. Ketika ingin pergi, Abang Tampan ditodong pistol oleh Fardan, dan meminta cetakan itu diberikan kepadanya. Ingat, bukan Abang Tampan namanya kalau tidak bisa keluar dari situasi seperti ini. Jabar yang sudah tidak tahan mengungkapkan keinginan untuk membunuh Abang Tampan, namun dengan santai dan berkata, silahkan saja membunuhnya mereka semua, tidak ada yang tahu cara keluar gedung ini, karena rencana yang dia jelaskan hanyalah tipuan belaka. Dan ternyata informasi yang diberikan Samir kalau ia tidak bisa mengendalikan pasokan listrik lemari besi adalah bohong. Kemudian lampu di sana mati, dan Abang Tampan berhasil lolos. Apa yang dilakukan Samir dilihat oleh anak buah Jabar, dan mereka berdua adu jotos, yang pada akhirnya dimenangi oleh Samir. Fardin memerintahkan timnya segera mencari Abang Tampan, sedangkan Abang Tampan sekarang berada di sebuah ruangan, mencari paketnya. Waktu itu dikirim oleh Aisyah, ternyata paket itu berisi pakaian selam. Selanjutnya berjalan ke ruang bawah tanah, dan berenang menuju saluran bawah air. Saluran itu mengarah keluar gedung BJB, namun tanpa diketahui oleh Abang Tampan. Ternyata Samir menghubungi polisi, dan melaporkan posisi. Ketika Abang Tampan telah berhasil keluar, dan bertemu dengan Samir, tiba-tiba Malik, Roma serta polisi lainnya datang. Abang Tampan tidak bisa berkutik, dan terpaksa menyerah. Akhirnya Abang Tampan ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Setelah itu Malik mendapat panggilan, yang berasal dari Fardan. Ia mengatakan akan membunuh para sandera, jika helikopter tidak disiapkan dalam waktu 2 jam. Mereka membuktikannya, dengan melakukan tembakan ke udara, yang membuat para sandera ketakutan. Roma menanyakan beberapa kroto pada Samir, seperti bagaimana cara Abang Tampan keluar. Sambil menjawab dia tidak tahu. Alhasil Ramadan Malik terpaksa bertanya langsung kepada Abang Tampan.
Malik bertanya kepada Abang Tampan, di mana cetakan yang telah dicurinya, dan menjawab bahwa cetakan itu ada bersama Fardan. Lalu ketika Abang Tampan ditanya bagaimana cara ia keluar gedung itu, dan meminta negosiasi dengan Diwane, akhirnya kesepakatan antara Dewan dan Abang Tampan terjadi. Diwan menjanjikan kekebalan hukum atas segala tuduhan kepada Abang Tampan, dan sebagai gantinya, Abang Tampan akan membantu menjinakkan bom, membebaskan para sandera, mengembalikan cetakan uang, dan memberi kaset yang berisi data penting untuk mengakhiri perdagangan narkoba yang di Eropa dan Asia. Selanjutnya mereka semua bersiap untuk masuk ke dalam gedung. Meski Arjun melarang Roma ikut, Roma tidak mempedulikannya. Setelah itu mereka bergerak dan menunjukkan jalan masuknya melalui saluran air. Satu bomber mereka jinakkan. Kemudian di pintu selanjutnya, ketika Roma ingin membuka pintu dan melarangnya, karena ruangan itu diawasi oleh CCTV yang dikendalikan oleh anak buah Jabar. Ternyata Abang Tampan telah menyiapkan bom di sana, dan kemudian Abang Tampan meledakkan bom itu. Jabar yang mendengar ledakan tersebut, meminta timnya melaporkan keadaan di setiap posisi. Namun di ruangan pengawas CCTV, Jabar tidak mendapat jawaban. Fardan berkata jika itu pasti perbuatan Abang Tampan, dan Jabar langsung menyuruh timnya untuk segera membunuh Abang Tampan. Di sisi lain ketika bom lain ingin dijinakkan, tiba-tiba tim dari Jabar menemukan posisi tim Abang Tampan, dan langsung terjadi baku tembak di antara mereka. Sayangnya, tangan Abang Tampan harus terluka, karena terkena selempetan peluru. Setelah itu Jabar kembali memeriksa keadaan timnya, dan tidak menemukan jawaban apapun. Fardin menyuruh Jabar untuk meledakkan semua bom yang tersisa. Namun ternyata semua bom telah dijinakkan oleh John. Fardan yang kesal menyuruh Jabar mengambil salah satu sandera, dan kembali menghubungi Malik, agar helikopter disiapkan dalam waktu 5 menit. Karena mendengar percakapan itu, dan meminta Fardan agar melepaskan wanita itu sebagai gantinya, Abang Tampan akan datang ke sana. Abang Tampan melarang Roma untuk ikut dengannya, namun Roma tetap bersikeras ingin ikut. Setelah mereka sampai di sana, Fardin meminta Abang Tampan dan Roma meletakkan senjata, dan melepas rompi anti pelurunya. Kemudian Fardin meminta Roma untuk membunuh Abang Tampan, namun Roma hanya bisa terdiam dan menatap Abang Tampan, dan menyadari adanya benih-benih cinta di antara mereka. Karena itu, Fardan kembali berkata, jika dalam hitungan ketiga Roma tidak menembak, Abang Tampan guru itu akan melesat di tubuh Roma. Sampai hitungan ketiga Roma tetap terdiam dan akhirnya Jabar menembak perut Roma, kemudian membaringkan tubuh Roma, sambil menatap wajahnya lagi, dan lagi bukan Abang Tampan namanya. Kalau tidak bisa keluar dari situasi ini, dia meledakkan bom yang ada di tasnya, dan terjadi pertarungan antara mereka. Fardan Jabar sangat kesulitan bertarung dengan Abang Tampan. Musik, alhasil Abang Tampan berhasil membuat Fardan pingsan, dan membunuh Jabar dengan serangan tepat di lehernya, kemudian dan mengkonfirmasi kepada Malik tentang keadaan Fardan Jabar. Lalu Abang Tampan berkata, jika cetakan dan sandranya ingin diberikan, maka surat kekebalan hukumnya harus sudah disiapkan, dan yang membawa semua itu haruslah Samir. Kemudian Samir bersama satu orang polisi masuk ke dalam, untuk memberi surat kekebalan. Hukum on, Abang Tampan mengancam akan membunuh Samir, namun Samir malah menantang ancaman itu, kemudian dan membawa Roma yang terluka keluar dari gedung itu. Abang Tampan masih harus ditahan sampai Malik selesai memeriksa kasetnya. Dewan meminta membawa cetakan itu untuk mengecek kerusakannya. Lalu ketika Malik memeriksa kasetnya, ia dikejutkan dengan video Diwan bersama Singhania yang sengaja dimasukkan oleh John dalam kaset itu. Keesokan harinya, saat diundang mengendarai mobil, tiba-tiba mobilnya meledak yang mengakibatkan dirinya tewas bersama. Dengan hancurnya cetakan uang tersebut di tempat lain, Interpol menangkap orang-orang yang terlibat dalam bisnis narkoba, termasuk Gimik, Mugen, dan lainnya. Fabian Cole juga ditangkap atas apa yang telah dia lakukan, sementara Farden kembali ke penjara. Sekarang urusan Abang Tampan hanya satu, yaitu Samir. Samir yang sedang berada, dia hanya mendapat sebuah kiriman paket dari Abang Tampan, tak lama dan menghubungi Samir, yang mengatakan bahwa ia telah mengirim sebuah hadiah kepadanya. Kemudian scene berpindah, Ang Tampan terlihat sedang mengendarai sepeda motornya di atas jembatan, dan menghampiri ayahnya. Sayang, sudah menunggunya di sana, dan ternyata, Sambil juga ada di sana. Ternyata semua yang terjadi ini adalah tipuan, dan memang direncanakan oleh mereka berdua. Masih ingat jika Samir adalah penggemar berat Abang Tampan. Jadi tidak mungkin jika ia mengkhianatinya. Hal itu direncanakan. Ketika pertemuan awal mereka, Abang Tampan sengaja meminta kepada Samir untuk menyerahkannya kepada polisi, dan juga memberikan kaset yang berisi data penting untuk ia masukkan ke dalam tas yang akan diambil oleh polisi. Selanjutnya ternyata mereka telah menduplikat cetakan uang itu, dan tanpa disadari, Fardan, cetakan uang yang asli ternyata masih ada di dalam tas yang dibawa.
Takkan cetakan uang itu di paket yang sudah Abek Tampan siapkan untuk dikirim ke alamat Samir? Semua orang mengira cetakan uang itu hancur dalam ledakan mobil Dewan, padahal cetakan uang yang asli ada pada Abek Tampan, karena Abek Tampan juga yang memasang bom pada mobil Dewan. Sekarang semua musuh dan sudah mati, dan di penjara, bahkan polisi sudah tidak memiliki tuduhan kepada Abek Tampan, karena surat kekebalan hukum yang ia miliki. Setelah itu, Abek Tampan kembali berkata, Batami, saya terkena daun kau, karena mesti Lina itu, dan film pun selesai. Gimana filmnya? Jalan cerita yang cerdik dan menarik, membuat kita memutar otak, perpaduan yang luar biasa sih, adegan aksinya diramu dengan intens, dan ditutup dengan adegan aksi seru yang tiada henti. Rekomendasi si ini, untuk menghabiskan akhir pekan. Oke, sekian video kali ini, tekan like apabila menyukai video ini, tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang, tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya, and see you next video, bye.